Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertobat dan bersuci. Selamat datang di channel kita Taman Hati, channel berbagi cerita dan kisah tauladan. Sahabat, untuk kali ini kita akan menceritakan dengan judul Kekasih Allah yang Tersembunyi. Mari kita budayakan untuk menyimak sampai dengan selesai. Langsung saja, selamat mendengarkan. Diceritakan di suatu negeri terdapat seorang saudagar kaya yang hendak mencari seorang pegawai di rumahnya. Setelah sekian lama dia mencari orang yang hendak menjadi pegawainya, akhirnya dia bertemu dengan seorang anak yang baik juga sopan. Dan dia pun bersedia bekerja untuk saudagar kaya tersebut dengan meminta 3 syarat. Syarat yang pertama, jangan kau larang diriku untuk melaksanakan sholat wajib tepat pada waktunya. Syarat yang kedua, engkau dapat memerintahkanku pada siang hari, namun engkau jangan perintahkan aku pada malam hari. Dan syarat yang ketiga, engkau memberikanku kamar di mana tidak ada yang boleh memasukinya kecuali hanya aku saja. Setelah itu, saudagar itu pun menyetujui ketiga persyaratan calon pegawainya tersebut. Mereka pun pergi ke rumahnya, dan setibanya di rumah, majikannya itu pun berkata kepada anak tadi, "Silakan kau pilih dari kamarku yang luas, manakah kamar yang paling kau sukai?" Lalu anak itu pun memilih salah satu kamar yang paling jelek dari kamar-kamar mewah yang banyak itu. Majikannya pun terheran-heran dan bertanya, "Nak, kenapa kamu memilih kamar yang terjelek, sedangkan kau dapat memilih kamar-kamar yang lebih bagus dari tempatku ini?" Anak itu pun menjawab kepada majikannya, "Tuan, apakah engkau tidak tahu meski kamar ini terlihat jelek di mata manusia, namun jika dibuat untuk tempat menyembah kepada Allah, maka kamar ini akan menjadi bagaikan taman yang indah." Dalam kesehariannya, pada siang hari anak itu pun sangat rajin membantu tuannya, dan dia pun sangat tekun dalam membantu pekerjaan majikannya. Sementara pada waktu malamnya, anak itu sangat rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu hari, tak kala majikannya itu selesai mengerjakan semua pekerjaannya, dia pun berjalan mengitari rumahnya. Tiba-tiba dia pun melihat cahaya yang sangat terang, dan ketika ia dekati cahaya tersebut, ternyata cahaya tersebut berasal dari sebuah kamar dari salah satu kamar-kamarnya, yakni dari kamar pegawainya. Lalu dia pun melihat anak itu sedang bersujud, dan di atasnya terdapat cahaya yang menerangi segenap penjuru. Hamba Allah itu dengan penuh kehusyuan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, aku terkondisikan pada siang hariku harus membantu majikanku. Seandainya bukan karena hal itu, niscaya aku akan pakai pada waktu siang dan malamku hanya untuk menyembah-Mu. Maka dari itu, maafkan aku atas segala hal yang membuat diriku seperti ini." Demikianlah anak itu terus mengulangi doanya sepanjang malam hingga fajar pun tiba. Majikan yang mendengarnya dari sisi kamar belakang anak itu pun sangat terharu mendengar doa pegawainya itu kepada Allah SWT. Pada pagi harinya, dia pun menceritakan apa yang dia lihat itu kepada istrinya. Hingga pada malam berikutnya, suami istri itu pun melihat dari celah sisi kamar pegawainya, dan mereka pun melihat cahaya lampu yang melekat di dinding kamar anak itu pun mendekat ke atas pegawainya yang sedang khusyuk bersujud. Melihat keajaiban yang terjadi, mereka berdua pun menangis sambil terharu. Pada siang harinya, tuannya itu pun memanggil anak itu dan berkata padanya, "Demi Allah, kami telah membebaskanmu supaya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuka dan sepuasmu, seperti yang telah engkau keluhkan dalam munajatmu kepada Allah." Anak itu pun menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhan, kini kerahasiaanmu itu telah tersibak. Aku tidak berharap hidup bila semuanya telah diketahui." Kemudian anak itu berdoa, "Wahai Tuhanku, aku lebih memilih keharibaanmu." Dan seketika itu anak itu pun wafat.
Anak itu lebih memilih meninggal daripada ibadahnya itu diketahui orang. Anak itu lebih memilih lari dari kemasyhuran dan memilih meninggal. Dia menyelamatkan diri dari dirinya sendiri. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai para ahli takwa yang menyembunyikan diri, yang apabila berada di tengah komunitasnya, komunitasnya itu tidak mengetahuinya. Jika dia tidak ada, mereka tidak merasa kehilangan. Hati mereka laksana lentera zaman yang bisa kita lihat dalam gulita kegelapan hidup ini." Demikianlah untuk kisah kali ini, dan bagi Anda yang berkenan, silahkan tekan subscribe untuk mendengarkan cerita dan kisah lainnya. Terima kasih sahabat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.